yakni tentang muhallil. Muhallil orang yang menikah dengan seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya dengan talak 3 dengan tujuan supaya perempuan itu bisa kembali lagi menikah dengan suami pertamanya. Itu namanya muhallil. Ini menerapkan ayat yang menegaskan bahwa kalau laki-laki mentalak 3 kepada istrinya, itu haram bagi laki-laki itu untuk balik lagi. Haram dengan cara rujuk maupun nikahnya diulang, haram. Ya. Talak 3 itu talak yang diucapkan berulang sebanyak 3 kali, atau disebut dengan istilah talak bain kubro. Nah, kalau ada orang mentalak sebanyak 3 kali, misalnya ribut sekali, kemudian dia baikan lagi, ribut lagi, baikan lagi, ribut lagi, baikan. Nah, setiap ribut itu ada talaknya misalnya. Setiap kali ribut dia ngomong, gua ceraiin lu. Nah, gitu. Itu terulang 3 kali, itu namanya talak 3. Atau ada orang yang menyebutkan langsung, gua talak 3 lu, gitu. 1 kali ucap. Itu juga sebagian ulama mengatakan jatuh 3, walaupun ada yang berpendapat itu mengatakan jatuh 1. Nah, kalau perempuan ditalak sampai 3 kali begitu, maka si laki-lakinya, si suaminya sudah nggak bisa balikan lagi, nggak bisa rujuk lagi, nggak bisa. Dinikahkan ulang pun nggak sah, haram. Ya, walaupun itu mantan istri kita, nggak boleh. Nah, dia baru boleh balik lagi ke suaminya kalau istrinya itu udah dinikahin sama orang lain, diseling, nikah dulu sama orang lain, kemudian orang lain itu menceraikan lagi, nah baru dia boleh balik lagi. Ya, diseling dulu sama orang. Tapi nyelingnya itu nggak boleh disengaja. Artinya disengaja untuk supaya dia bisa balik lagi ke sono. Ya, direkayasa. Sandiwara. Loh, gua kawinin dulu dah bini lu. Nah, enggak, gua nggak apa-apain. Habis itu gua ceraiin, gua balikin lagi ke lu. Gitu. Itu nggak boleh, haram hukum itu. Tuh, yang begitu namanya muhallil. Haram. Wa qala Ibrahim An-Nakhai, berkata Syekh Ibrahim An-Nakhai, idza kana niyatu ahadits thalatha az-zawj al-awwal aw az-zawj al-akhir aw al-mar'ah at-tahlila fa nikahul akhir batilun wa la tahillu lil awwal. Kata Syekh Ibrahim An-Nakhai, apabila niat salah satu dari 3 orang ini, ya, niat salah satu 3 orang ini, suami pertama, suami kedua, sama perempuannya, salah satu aja nih punya niat untuk menghalalkan tadi, untuk nyeling supaya bisa balik lagi, maka fanikahul akhir batil, nikah yang terakhir batal, nggak sah. Wala tahillu lil awal, dan tetap perempuan ini kagak halal untuk balik kepada suami pertama. Dua-duanya nggak bisa, gitu.
salah satu aja dari 3 unsur. Ini kan tiga orang. Suami pertama udah nyerain, calon suami yang kedua ya mau nikahin sama istrinya. Ya. Ini 2 nggak tahu nih misalnya. Yang udah cerai ini nggak tahu, ini mah teman baik hati, gue tolongin dah, gue nikahin. Tapi dia ada niat begitu, ntar 3 bulan gue ceraiin, gue kasih dia. Itu nggak boleh tetap. Ya, nikahnya hak batal. Ya, kalau dia sampai terjadi pernikahan, si istri tetap haram untuk kembali ke yang pertama. Wa qala Hasan al-Bisri, idza hamma ahadus thalatha bit tahlil faqad afsada. Sama Syekh Hasan al-Bisri juga berkata, apabila salah satu dari 3 orang itu berkeinginan untuk tahlil, menjadi muhalil, menghalalkan kebaliknya perempuan itu kepada suami pertamanya, faqad afsada, maka rusak perkawinannya. Ya, artinya ulama sepakat nih, berdasarkan beberapa hadis, ulama sepakat bahwa muhalil itu hukumnya haram, nggak boleh. Walaupun praktek begini jarang ya, jarang, tapi pasti pernah terjadi di zaman dulu, maka keluar hukum. Ya. Maka kadang-kadang peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah itu sebenarnya semata-mata untuk menjadi sandaran. Oh, nanti kalau kejadian ini begini, nah kita udah tahu, ya hukum caranya begini. Kenapa? Udah ada di zaman Rasulullah contohnya buat sandaran. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyib, Imam at-Tabi'in, fi rajulin tazawwaja imra'atan liyuhillaha li zawjiha al-awwal faqala la tahillu. Berkata Syekh Sa'id bin al-Musayyib, imamnya para tabi'in, tentang seorang laki-laki yang menikahi perempuan untuk menjadikan perempuan itu halal kepada suami pertamanya. Faqala, beliau berkata, la tahillu, enggak boleh, enggak halal. Ya. Jadi ini juga pendapat-pendapat para ulama, enggak boleh. Wa mimman qala bidzalika, di antara ulama yang berpendapat seperti itu, artinya mengharamkan menjadi muhalil itu, Malik bin Anas. Ada Imam Malik bin Anas, wal Laits bin Sa'ad, wa Sufyan ats-Tsauri, Laits bin Sa'ad, Imam Sufyan ats-Tsauri, wal Imam Ahmad, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Ismail bin Sa'id, berkata saya Ismail bin Sa'id, sa'altul Imam Ahmad, saya bertanya kepada Imam Ahmad, anir rajuli, tentang seseorang laki-laki, yatazawwajul mar'ata, yang menikahi perempuan, wa fi nafsihi, di dalam hatinya ada niat, ayyuhallilaha li zawjihal awal, untuk menghalalkan perempuan ini kepada suami pertamanya. Walam ta'lamil mar'atu bidzalika, perempuannya enggak tahu sama sekali. Ini orang nih kayak tadi kasus tadi itu. Jadi dia niat sendiri, ini si laki yang mau nikahin si perempuan itu, perempuannya sendiri enggak tahu. Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan, huwa muhallilun, itu muhallil, dia masuk kategori muhallil. Ya, jadi niatnya niat nolongin gitu, cakep tuh niat nolongin. Ya, si perempuannya nggak tahu, diajak aja sama dia, ayo deh saya lamar kamu, saya nikahin jadi istri saya. Nggak ngomong supaya nanti kamu saya ceraiin lagi bisa balik lagi, nggak ngomong begitu. Dia cuma ngomong saya mau nikahin kamu. Niatnya cuma ada di hati doang. Ya, tanpa dia sampaikan kepada
si perempuan itu. Nah itu aja tuh yang begitu dia niat sendirian, itu masuk tetap kategori muhalil namanya, tetap kagak boleh ya. Walaupun bukan disengaja direkayasa berunding bertiga, enggak, dia cuma niat sendirian tanpa disampaikan kepada si perempuannya. Perempuan akhirnya mau, dia mau, habis mau dinikahin, habis nikahin diceraiin lagi. Nah itu tetap tak boleh, tetap seperti itu. Wa idza arada bidzalikal ihlal fa huwa mal'unun. Kalau dia menikahkannya itu sampai dengan tujuan, dengan keinginan untuk menghalalkan itu sengaja, fa huwa mal'un, maka orang ini dilaknat oleh Allah. Nah, kelihatannya kayak sepele tapi mal'un itu dosa besar. Makanya ini dimasukin ke dalam kategori dosa besar, ya, karena ada hukuman terlaknat orang yang seperti itu. Padahal bukan zina juga kan, bukan zina juga. Dia menikah, tapi ada niatnya niat baik kalau menurut pandangan manusia ya. Nah, niat baik supaya lu halal lagi. Karena hukum Islam itu nggak boleh dimain-mainin gitu. Ya, nggak boleh kita bersandiwara untuk melakukan hukum Islam. Dan ini kan berlaku dalam urusan-urusan hukum yang lain. Ya, nggak boleh. Jadi sebenarnya itu juga salah satu cara menghukum orang yang gampang menceraikan istrinya gitu. Supaya kita hati-hati ya. Jangan dikit-dikit ngomong cerai, dikit-dikit ngomong cerai, itu enggak boleh. Cerai kan di dalam Islam itu hukumnya hak boleh. Tapi Allah enggak demen. Sehingga Nabi mengatakan abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah talak. Ya. Cerai. Menambah-nambah, jangan nyeraiin gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena dampak dari perceraian itu bisa permusuhan, orang kesel, benci, ya kan? Silaturahminya putus. Jadi saling jelek-jelekin kan begitu. Coba lihat artis kalau cerai, waduh habis jelekannya diumbar di media gitu. Dampaknya tuh banyak, perbuatan-perbuatan salah yang lain yang ngikutin perceraian itu banyak. Paling enggak silaturahmi putus, udah gedeg aja kalau ngelihat, iya kan, ketemu di jalanan, wah belok aja sono, oga papasan, putus banget udah silaturahmi. Belum lagi dampak kepada anaknya, ya, anaknya jadi bingung, dia dekat sama babanya, emaknya marah, dekat mamanya, babanya kesel, ya. Nah, jadi terombang-ambing, itu banyak banget efeknya. Makanya hati-hati, ya. Ada orang begitu habis ngucapin cerai, nyesel, gua ngapa ngomong begitu ya. Nah, ini begini, udah 3 kali nyeselnya belakangan mulu, ya. Begitu nyesel, ternyata udah 3 kali, ya udah nggak bisa balik lagi. Kalau masih sekali silakan, ya. Nyesel terus balik lagi, minta maaf dah sama bini, kemarin gue ngomong begini-begini, udah kita balik lagi aja. Boleh masih begitu, itu namanya rujuk, ya. Tapi kalau udah terulang 3 kali, ya ngomong begitu nggak ada artinya. Tetap nggak bisa. Sampai diulang lagi nikahnya dengan rukun yang lengkap. Di pengantin lagi dua-duanya, ada walinya, ada saksi 2 orang, ijab kabul, ada mas kawin. Tetap nggak boleh. Nah, nggak bisa. Dia baru boleh kalau istrinya itu udah kawin sama orangnya itu nyerain lagi. Itu hukuman, kan kagak enak lah.
mau kawin mau balik ke bini kudu kawin dulu sama orang lain, gak enak. Nah, itu hukuman buat laki-laki yang suka nyeraiin bininya. Wa mazhab Syafi'i rahimahullah, dan menurut pendapat mazhab Syafi'i rahimahullah, idza syaritat tahlila fil aqdi batal al aqdu, apabila dipersyaratkan, disebut syarat untuk menghalalkan dalam akad nikahnya, maka batal. Ya, misalnya ngucapnya begini, saya nikahkan, saya kawinkan kamu kepada si Fulana binti Fulan dengan tujuan nanti kamu ceraikan lagi. Wah, gitu. Itu gak boleh. Itu disebut dalam akad. Batal, gak sah akad yang seperti itu. Kalau akad nikah, ya akad ini aja. Saya nikahkan, saya kawinkan kamu dengan Fulana binti Fulan. Mas kawin ini tunai gitu. Nah, tapi kalau sampai di niatnya itu disebut dengan tujuan untuk supaya kamu menceraikan dia, nah itu haram. Li'annahu 'aqdun bi syarti qat'ihi duna ghayatihi. Karena di dalam akad itu disebut syarat memutuskannya sebelum sampai kepada tujuan perkawinan itu. Jadi nggak boleh disebut syarat itu. Syarat untuk memutuskan. Fabatala kanikahul mut'ah, maka batal hukumnya nikahnya itu seperti nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah nih. Apa nikah mut'ah itu? Nikah mut'ah itu nikah yang dibatasin waktunya. Ditentuin. Saya nikahkan kamu kepada si Fulana selama 3 bulan. Selama 3 bulan gak boleh, itu haram. Ngawinin orang 3 bulan doang. Nah, kawin kontrak. Kalau Indonesia disebutnya kawin kontrak. Banyak tuh orang-orang tuh. Ya, di puncak katanya. Orang Arab lagi turis, kan? Nikah dia di sini. Daripada zina katanya, ya zina juga. Orang nikahnya kagak sah. Nah, nikah yang dibatasin waktunya nggak boleh. Nah, sama nikah yang tadi disebut syaratnya untuk saya ceraikan lagi, itu juga sama dengan nikah mut'ah ini. Sama aja ngomong dibatasin. Saya kawinkan kamu kepada Fulana supaya bisa balik lagi. Ya kan? Itu sama dengan saya kawinkan kamu kepada Fulana sekian bulan. Sama. Ada kita batasin gitu. Batasin waktunya, nggak boleh. Ya. Itu nikahnya yang seperti itu nggak sah. Ya, nikah 3 hari, 2 hari gitu nggak boleh. Jadi tujuan akad nikah itu adalah kelanggengan. Tujuannya nggak boleh dibatasin waktu. Tujuan akad nikah itu untuk selamanya. Nah, kalau itu dibatasin baik dengan ucapan membatasi waktu seperti nikah mut'ah atau dengan ucapan supaya bisa balik lagi, tambahan kalimatnya di dalam akad seperti itu, tetap dua-duanya batal, tidak sah nikahnya. Wa in wujida syartu qabla al-aqdi fal asahu as-sihah. Kalau syaratnya itu disebutnya sebelum akad, jadi waktu akadnya nggak ada kalimat itu, nggak ada kalimat tambahan supaya bisa gitu, nggak ada. Saya nikahkan, saya kawinkan kamu, biasa aja jadinya. Saya nikahkan kamu kepada si Fulan dengan mas kawin ini tunai. Itu kan kalimat standar yang biasa.
nggak ditambahin supaya bisa kembali ke sini. Nah, itu tanpa diucapkan di akad, tapi sebelum akad itu udah diungkapkan. Menurut pendapat yang sahih, nikahnya itu akadnya sah. Tapi hukumnya haram. Gitu. Kan tadi tuh. Karena ada niat, hukumnya haram, akadnya sah. Kayak orang sholat pakai sarung boleh nyolong. Sholatnya sah, Pak. Tapi ya ini haram pakaiannya, gitu. Hukumnya tetap haram. Sama nih, hukum nikahnya nggak boleh, tapi kalau karena nggak diucapin dalam akadnya itu, syaratnya diniatin sebelumnya, itu akadnya sah. Nah, itu tetap haram. Wa in aqada kadzalika walam yushrid fil aqdi wala qablahu lam yafsud. Kalau akadnya seperti tadi itu normal, enggak dipersyaratkan, enggak diucapin, tujuannya untuk menghalalkan itu enggak diucapkan, wala qablaha juga tidak diniatkan sebelumnya, lam yafsud, maka tidak rusak nikahnya, artinya sah. Nah, jadi benar-benar murni, benar-benar niat nikah seperti orang nikah pada umumnya, nggak ada embel-embel lain, nggak dipersyaratkan, nggak diniatin sebelumnya, nggak diucapin dalam akad. Nah, itu baru. Wa in tazawwajaha ala annahu idza ahallaha talaqaha fa fihi qaulani. Nah, kalau ada kejadian misalnya kasus nih, orang menikahi perempuan itu dengan tujuan setelah dia berhubungan suami istri dia akan menceraikannya, gitu. Jadi bukan tujuan untuk supaya bini ini bisa balik lagi ke suaminya. Kita nikah tapi tujuannya kalau udah sekali lah pokoknya gue ceraiin, gitu. Tapi sebelum nikah dia udah niat, gitu. Ya perempuan nih, ya janda apa perawan gitu kan. Gue mau sekali aja, gue mau nyobain doang, gitu kan. Kalau udah, ntar gue ceraiin lagi. Ada niat begitu tuh untuk nikah, boleh apa kagak itu? Tujuannya cuma 2 kali 3 kali dah, gitu kan. Habis itu gue ceraiin lagi. Sebelum nikah udah niat mau menceraikan, entarnya gitu. Sebelum nikah, gimana tuh kalau yang seperti itu? Ya. Fa fihi qaulani, ada 2 pendapat. As-sahhuhuma, yang paling sahih pendapat di antara kedua itu, annahu yabtulu, batal nikahnya. Ini pendapat pertama yang dianggap paling benar, yang disepakati. Kalau ada orang yang seperti itu nikah dengan tujuan habis hubungan suami istri dia mau ceraiin, maka pernikahan itu batal. Wa wajhul butlan, adapun alasan pembatalannya itu annahu syartun yamna'u sihhatahu dawaman nikah. Alasannya begini, bahwa di situ ada syarat yang mencegah sahnya pernikahan. Ya. Yang mencegah tujuan daripada pernikahan, yaitu dawamun nikah, langgengnya pernikahan. Nah, jadi kenapa dianggap batal orang yang nikah dengan tujuan habis hubungan suami istri dia mau ceraiin lagi? Karena tujuan itu dia mencegah orang langgengnya rumah tangga.
Tujuan nikah kan supaya langgeng. Itu dibatasin. Walaupun nggak dibatasin sebulan 2 bulan. Yang tadi kan jelas tuh. Yang namanya nikah mut'ah itu dibatasin waktunya. Saya nikahin kamu sebulan aja. Gitu. Itu pembatasan waktu. Itu haram juga, nggak sah. Nah sekarang bukan dibatasin. Menikahin kamu nanti buat 3 bulan, setelah kita hubungan saya ceraiin lagi. Gitu. Apalagi disepakatin sama calon istrinya begitu ngomong. Ya udah nggak apa-apa dah. Nyobain aja 2 kali, misalnya gitu kan. Nah, nyobain tapi supaya halal gitu, pikirannya kan supaya halal ya, makanya pakai nikah daripada zina ujuk-ujuk langsung begitu kan. Pakai nikah tetap nggak sah, itu batal ya. Jadi karena tidak akan tercapai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan itu adalah langgeng rumah tangganya. Nah, dengan dia niatin begitu ya itu tidak tercapai. Fa asbaha bitakid, ini mirip tadi dengan pembatasan waktu, sama aja. Jadi sama hukumnya dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah dibatasin waktunya. Jadi ngomong saya nikahkan kamu selama 3 bulan, dengan saya nikahkan kamu sampai kita hubungan suami istri, dan akan saya ceraikan lagi setelah hubungan suami istri. Nah, ini dua-duanya sama nih, tidak boleh, batal ya. Saya nikahkan kamu, nanti saya ceraikan lagi setelah hubungan. Nah, itu nggak boleh. Itu sama dengan takkid, pembatasan waktu. Wa hadza huwal ashah, ini pendapat yang paling sahih. Fir Rafi'i, dalam pendapatnya Imam Rafi'i. Wa wajhu tsani, adapun pendapat yang kedua, itu yang pertama ya, batal. Pendapat yang kedua, annahu syartun fasidun qaranal aqd fala yabtulu, bahwa ucapan tadi di dalam akad itu hanya merupakan syarat yang rusak, yang berbarengan dengan akadnya. Ngucapin di dalam akad nikah itu kalimat tambahan dengan kalimat saya akan ceraikan lagi setelah kita hubungan suami istri. Itu dianggap syaratnya doang yang rusak. Fala yabtul, tidak membatalkan perkawinan. Kama law tazawwajaha bi syartin, seperti misalnya seorang laki-laki menikahkan perempuan dengan syarat alla yatazawwaja 'alaiha, supaya dia tidak nikah lagi dengan perempuan lain, wala yusafiru biha, dan tidak membawa perempuan itu keluar dari rumahnya. Misalnya gini, ada orang nikah, kalimatnya begini di dalam ijab qabulnya, saya nikahkan kamu dengan fulana supaya tidak kawin lagi habis ini dengan perempuan lain, gitu. Itu kan kalimat supaya tidak kawin lagi dengan perempuan lain, itu nggak perlu diucapkan di dalam akad. Misalnya ini calon bininya udah ngancem, pokoknya kalau mau menikah sama saya syaratnya kagak boleh kawin lagi, misalnya gitu. Setuju nih laki-laki, silahkan. Kalau ada syarat seperti itu kan syarat tambahan. Itu nikah tetap boleh, tetap sah nikahnya. Nah, kalaupun syarat itu diucapkan pada saat akad ijab qabul, itu juga nggak ada masalah. Saya nikahkan kamu kepada fulana dengan syarat enggak kawin lagi sama perempuan lain setelah ini. Boleh. Ya, walaupun di dalam akad ada kalimat tambahan sebagai syarat. Boleh tetap itu. Nah, yang tadi itu mirip disamakan dengan pernikahan ini.
Ya, yang tadi itu. Saya ulang nih biar paham kita. Wa wajhu tsani, pendapat kedua adalah syartun fasidun qaranal aqd. Syarat yang rusak yang membarengi akad. Syarat yang salah, yang merusak ya, bukan salah. Syarat yang merusak yang diucapkan di dalam akad. Ini nih tadi itu termasuk syarat yang fasid ya. Nggak perlu diucapin begitu. Saya nikahkan kamu dengan syarat tidak kawin lagi setelah ini sama yang lain. Nggak usah diucapin itu. Itu di syarat tambahan itu memang tidak membatalkan pernikahan. Dia tidak membatalkan. Tapi disebut syarat yang rusak. Nggak perlu, artinya nggak perlu disebut, nggak perlu diucapin. Wala yusafiru biha, atau ada orang nikah dengan kalimat ijabnya tidak akan membawa perempuan itu pergi dari rumahnya. Saya nikahkan kamu kepada fulana dengan syarat jangan pindah dari sini, tinggal di sini aja. Ada orang nikah begitu kan? Maksudnya mungkin bagus, habis nikah jangan tinggal orang tua, tinggalnya di sini di rumah orang tua. Misalnya begitu kan, orang tuanya tinggal sendiri apa bagaimana gitu kan, jangan pindah ya kan, suka begitu dalam lamaran juga begitu, suka tuh udah diomongin sama calon mantunya, nanti kalau habis nikah jangan tinggal di tempat lain ya, jangan kemana-mana, kamu tinggal di sini aja gitu, temenin ibu supaya nanti begini kan gitu. Boleh itu diungkapkan, tapi nggak usah diucapin dalam syarat akad. Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan syarat supaya tinggal di sini, nggak dibawa pergi kemana-mana anak saya, gitu kan. Itu syarat boleh seperti itu orang tua, tapi nggak perlu diucapkan. Kalau diucapkan di dalam akad itu namanya syartun fasid, syarat yang rusak. Ya, syaratnya doang yang rusak, akadnya tetap sah. Gitu. Nah, pernikahan tadi yang dinikahkan dengan tujuan untuk menceraikan itu sama. Ini pendapat yang kedua, ya. Saya nikahkan kamu dengan syarat nanti setelah 2 kali hubungan suami istri saya ceraikan. Pendapat yang pertama mengatakan batal. Pendapat yang kedua mengatakan sah. Hanya syaratnya doang tuh, syarat rusak ke bawah-bawah ke dalam akad, tapi tidak merusak akadnya. Akadnya tetap dianggap sah. Nah, ini kan macam-macam model orang pernikahan. Jadi nggak boleh kita menambah-nambah syarat di dalam akad. Bahwa permintaan sebelumnya ya silahkan. Ya, kalau mau punya calon mantu, ya kan ada orang ngelamar nanti begini ya. Nah, kita pesan-pesan gitu sebagai syarat. Lu jangan kawin lagi lo, nanti lo kalau mau kawin sama anak gua izinin, tapi syaratnya satu, nggak boleh punya bini lagi misalnya gitu. Nah, itu kalau diucapkan gitu boleh aja, cuman jangan dibawa-bawa ke akad gitu. Kalaupun itu dibawa ke akad dalam ijab qabul, nikahnya tetap sah, cuman syarat-syarat itu syarat yang merusak aja. Itu ya. Wala nas'alullaha ayyuwaffiqana lima yurdihi. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan memberikan taufik kepada kita kepada arah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.